Ya, nah untuk video terakhir ini kita akan bahas 3 nomor yang tersisa, yaitu nomor 7, nomor 8, dan nomor 10. Mohon maaf, ini nomornya berloncat-loncat ya. Tujuannya adalah karena agar satu penjelasan bisa digunakan untuk lebih dari satu nomor agar lebih efektif. Kita lihat nomor 7, sebuah elektron memiliki panjang gelombang de Broglie. Ya, sebuah elektron memiliki panjang gelombang de Broglie. Ya, nomor 7. Sebuah elektron memiliki panjang gelombang de Broglie dengan lambda 4,5 kali 10 pangkat minus 10 meter. Lambda saya kasih lambda B atau lambda saja kali ya, biar lebih mudah melihatnya. Itu 4,5 kali 10 pangkat min 10 meter. Tentukan nilai momentum laju elektron dan berapakah nilai tegangan yang dibutuhkan untuk menghasilkan nilai laju ini. Dari perumusan de Broglie kita tahu bahwa lambda de Broglie itu akan sama dengan konstanta Planck dikalikan dengan momentum dari suatu partikel tersebut, sehingga momentumnya akan sama dengan kali lambda. Ya, saya hapus juga lambda de Broglie-nya ya. Jadi de Broglie seperti ini. Sehingga kalau ditanyakan berapa momentumnya, kita tinggal substitusi nilai konstanta Planck dengan lambda yang kita sudah punya di sini, ya. Dimana hasilnya nanti kira-kira 1,48 kali 10 pangkat minus 24 kilogram meter per second. Ya, sebenarnya joule kali second dibagi meter, tapi kalau joule dipecah dia akan jadi satuannya kilogram meter per second. Lalu yang B, jika ditanyakan berapa nih laju elektronnya, kita asumsikan, sekali lagi kita asumsikan elektron non-relativistik, sehingga kalau kita punya P itu akan sama dengan massa elektron dikali V saja, sehingga V akan sama dengan P yang kita dapat dibagi dengan massa elektron. Massa elektron kita sudah tahu semua ya, 9,11 kali 10 pangkat min 31. Jadi kalau kita masukkan nilai massa elektron dengan P didapat dari sini, kita akan dapat kira-kira 1,62 kali 10 pangkat 6 meter per second. Nah, asumsinya sudah benar ya. Nah, ini 1 ya. Jadi biar jelas saya ganti ulang nih. Ini 1. 1,12 ini 1 ya. Mohon maaf, 1. Ya, 1 bukan 8, 1 ya. Nah, ini kita dapatkan jauh sekali nilainya dari kecepatan cahaya, jadi ini valid. Nah, sekarang yang C, itu berapa energi kinetiknya? Karena sekali lagi kita pandang dia non-relativistik, maka energi kinetik elektron itu akan sama dengan setengah kali massa elektron kali V kuadrat. Nah, kita sudah tahu juga massa elektronnya berapa, atau ini juga bisa kita tulis P kuadrat dibagi dengan 2 kali massa elektron, tergantung mau manapun juga boleh. Dengan angka yang ada, kalau kita hitung itu hasilnya kira-kira 11,9 kali 10 pangkat min 19 joule, atau kalau kita ubah menjadi elektron volt kira-kira 7,43 elektron volt. Sehingga kalau ditanyakan berapakah nilai tegangan stopnya, nanti K kali E max itu kan sama dengan E dikalikan dengan V stop. Ya, jadi sehingga kita akan dapatkan nilai S stopnya, V stopnya itu sama dengan K maksimum dibagi dengan E, sehingga akan sama dengan 7,43 elektron volt dibagi dengan elektron. Jadi akan sama dengan 7,43 volt. Ya, semoga cukup jelas. Kita lanjutkan ke nomor 8. Kita lanjutkan ke nomor 8. Ya, ini saya lingkari saja biar jelas. Ya. Kita lanjutkan ke nomor 8. Sebuah elektron dan proton memiliki energi kinetik yang sama. Tentukan perbandingan panjang gelombang untuk kedua partikel tersebut. Sama halnya dengan nomor 7, kita pakai panjang gelombang de Broglie, di mana lambda itu akan sama dengan H dibagi dengan P. Ya, di sini ceritanya dia punya energi kinetik yang sama, di mana kita tahu energi kinetik itu akan sama dengan setengah kali mv kuadrat, atau kita bisa tulis dia P kuadrat dibagi dengan 2m. Sehingga kalau kita substitusikan nilai P di sini,
dengan yang di atas. Kalau kita masukkan K-nya, kita ganti P-nya, maka maka P ini akan sama dengan akar 2M dikali dengan K. Jadi kalau ini kita substitusikan ke atas, maka lambda kita akan dapat akan sama dengan H per akar 2M K. K besar ya, energi kinetik. Nah, karena di sini elektron dan proton itu jelas punya massa berbeda, tapi dia punya energi kinetik yang sama, maka karena energi kinetiknya sama, maka lambda itu jelas bergantung pada 1/4 akar M. Ya, sehingga kalau kita bandingkan lambda proton dibandingkan lambda elektron, itu akan sama dengan akar dikali dengan akar massa proton. Karena lambda proton adalah 1/4 akar massa proton, lambda elektron itu 1/4 akar massa elektron. Sehingga bentuknya seperti ini. Kalau Anda masukkan nilai massa proton dan ininya, kira-kira Anda akan dapat nilai 231 dibagi 10.000. Kira-kira ya, kira-kira saja. Atau dia jauh lebih kecil dibanding 1. Ya, kecil sekali panjang gelombangnya. Artinya kalau kita bandingkan panjang gelombang proton dengan panjang gelombang elektron, dia tuh jauh lebih kecil dari 1. Ya, itu. Nah, lalu kita masuk ke nomor yang terakhir, yaitu nomor 10. Ya, kita masuk ke nomor terakhir, yaitu nomor 10. Tentukan nilai tegangan yang dibutuhkan untuk menghasilkan elektron dengan panjang gelombang 0,26 nanometer pada sebuah mikroskop elektron. Ya, sekali lagi, sama kita membahas bahwa energi kinetik elektron itu akan sama dengan P kuadrat dikali 2 massa elektron. Lalu kalau kita masukkan dari rumusan de Broglie bahwa P itu akan sama dengan H dibagi dengan lambda, maka kalau kita substitusikan adalah di sini akan punya H kuadrat dibagi dengan 2M dikali lambda kuadrat. Nah, energi kinetik elektron ini akan sama dengan muatan elektron dikali potensial stop. Ya, sehingga kalau kita hubungkan, kalau kita nanya berapa nilai tegangan yang dibutuhkan untuk menghasilkan elektron dengan panjang gelombang tertentu, kita sudah punya panjang gelombangnya, massa elektron juga sudah ada, ini ada, muatan elektron juga ada, sehingga potensial, bukan stop ya, mungkin potensial tertentunya, saya kasih V saja, itu akan sama dengan H kuadrat dibagi dengan 2 massa elektron dikali muatan elektron itu sendiri dengan lambda kuadrat. Jika Anda mensubstitusikan nilai-nilai yang bersesuaian, jadi ini adalah nilai-nilai dari konstan yang ada dan lambda yang ada pada soal, maka kira-kira Anda akan dapat nilai 22,3 volt. Ya, jadi semua perhitungan saya kembalikan ke Anda lagi. Jika sudah punya persamaan, maka tinggal menghitung saja. Kalau Anda punya kalkulator, Anda bisa pakai kalkulator Anda untuk menghitung. Jika memang tidak boleh menggunakan kalkulator, maka ya Anda tinggal hitung dengan tangan untuk melatih. Oke, ini adalah video terakhir untuk pembahasan soal modul 8. Saya coba agar videonya lebih sedikit dan kalian tinggal scroll saja. Semoga berguna. Selamat belajar dan terima kasih.